Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya awali dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gede Wahyu Pramana, NIM 20110111007 dari kelas nomor absen 7. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan dari UTS Dasar-Dasar Bimbingan Konseling. Langsung saja saya jawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dari istilah dasar-dasar BK secara rinci dan sebut dari sumber-sumber buku DDBK, sebutkan halaman dan tahunnya serta penulis yang benar. Jawaban, dasar-dasar BK adalah pokok atau pangkal suatu tahap awal. Dasar adalah awal mengenal konsep sebelum mempelajari tahap selanjutnya. Oleh Darsane 2013 part. Dasar adalah penentu melakukan pada tingkat yang lebih tinggi dalam melanjutkan suatu teori atau konsep. Darsane 2013 halaman 4. Sedangkan bimbingan adalah bantuan dari individu untuk memperkembangkan perkembangan mencapai diri yang optimal. Darsane 2014 halaman 4. Sedangkan konseling menurut Darsane 2014 halaman 6, konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupan dengan wawancara dengan cara yang sesuai dengan kaidah individu yang dihadapi untuk mencapai hidupnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan tujuan bimbingan dan konseling. Jawabannya, tujuan bimbingan dan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang, kompetensi siswa, melalui berbagai strategi layanan yang diprogramkan menurut Rohman Natawijaya 2007, halaman 464. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membangun siswa agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan kondisi dirinya atau menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai. Kemampuan menginternalisasi itu meliputi pada 3 tahapannya, diantaranya yaitu yang pertama pemahaman atau awareness, yang kedua sikap atau accommodation, yang ketiga ada keterampilan atau tindakan atau action. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi bimbingan dan konseling. Jawabannya, menurut Dewa Ketut Soekardi 2010 bahwasanya fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Yang C, fungsi pengetasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Terakhir yang keempat, fungsi pemeliharaan atau pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi positif peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu sebutkan asas-asas bimbingan dan konseling, landasan bimbingan dan konseling di Indonesia. Jawabannya, yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterampilan konseli yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, asas kesukarelaan yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti layanan kegiatan yang diperuntukkan untuknya. Selanjutnya, asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan bersikap terbukaan dan tidak berpura-pura. Selanjutnya, asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Asas kemandirian yaitu asas menghendaki konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Selanjutnya, asas kekinian yaitu asas yang menghendaki agar objek atau sasaran layanan BK, yakni permasalahan yang dihadapi konseli adalah dalam kondisi sekarang. Lanjutan soal nomor 4 yaitu asas kedinamisan yaitu asas yang menghendaki agar konseli selalu bergerak maju, tidak
monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan keutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar konseling berbagi layanan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Selanjutnya, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki konseling agar seluruh layanan BK didasarkan pada norma-norma. Selanjutnya, asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Selanjutnya, asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas. Yang terakhir yaitu asas Tut Wuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman. Sumber buku dasar-dasar bimbingan konseling halaman 10 sampai 12. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu fungsi bimbingan konseling di institusi sekolah. Jawaban secara singkat yaitu fungsi bimbingan konseling di sekolah adalah mengatasi masalah yang dialami siswa atau konseli dalam perkembangannya sekaligus memaksimalkan tugas perkembangan siswa atau konseli sehingga mampu memecahkan segala masalah yang dihadapi dan menjadi dewasa yang seutuhnya. Sumber buku dasar-dasar bimbingan konseling halaman 8. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan landasan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, landasan filosofis Pancasila. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan atau pemahaman khusus bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis. Dari beberapa aliran filsafat yang ada, para penulis barat Viktor Frankl, Peterson, Alblaster, dan Lux, Thomson, dan Rudolph dalam Prayitno 2003 setelah mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dalam mempergunakan ilmu yang meningkatkan perkembangan dirinya. Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapi apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri khususnya melalui pendidikan. Dan banyak lagi deskripsi tentang hakikat manusia lagi. Sumber buku dasar-dasar BK halaman 15 sampai 16. Selanjutnya yang kedua, landasan hukum bimbingan konseling. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Budaya dan BAKN nomor 0433-P-1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang Juklak Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Yang pertama, Pasal 1 ayat 10 berbunyi penyusunan program bimbingan konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang pembiayaan pribadi atau bimbingan sosial dan bimbingan karir. Pasal yang kedua itu pasal 1 ayat 11 berbunyi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah melakukan fungsi pelayanan pemahaman, pencegahan, pengetasan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan dalam bimbingan pribadi atau sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang ketiga, pasal 1 ayat 12 berbunyi evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menilai keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Selanjutnya, pasal 1 ayat 13 berbunyi analisis evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menelaah hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pasal 13 berbunyi semua ketentuan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam peraturan menteri yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan menteri ini. Dan ada banyak lagi pasal-pasal yang memuat tentang Juklak Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sosial budaya. Contoh Bali, Batak, Jawa, Sunda, Madura,
Jelaskan menurut pendapat dan budaya kamu dari asal kamu nilai moral yang baik. Kearifan lokal. Bali disebut Trite Karana, yaitu 3 hal yang menyebabkan kehidupan manusia Bali bahagia. Ketiga hal tersebut adalah suatu budaya yang kebiasaan bagaimana manusia Bali melakukan hubungan dengan Tuhan, melakukan hubungan dengan sesama manusia, dan melakukan hubungan dengan alam lingkungannya. Giria 2007. Kearifan lokal Trite Karana ini digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan di rumah tangga di desa adat dan kehidupan Bali secara umumnya. Beberapa contoh budaya Bali selain Trite Karana yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, Subak, yaitu organisasi pertanian dalam suatu kawasan yang mengatur kerjasama dalam menyelenggarakan pertanian. Subak ini diperuntukkan dilakukan untuk memupuk rasa kerjasama yang dilakukan di sawah atau dalam kegiatan pertanian. Yang kedua yaitu Hari Raya Nyepi, suatu hari raya tentang Mulat Sarire, di mana pada hari raya ini orang Bali diharapkan melakukan relaksi diri merenungkan perbuatannya yang telah dilakukan setahun yang lewat dan memperbaiki pada tahun berikutnya. Nilai ini harus dilakukan setiap saat sehingga setiap saat harus melakukan refleksi diri. Yang ketiga adalah ngopin. Ngopin yaitu budaya Bali datang ke rumah orang yang punya hajatan, baik hajatan suka maupun duka atau pekerjaan lain. Orang datang membantu keluarga dengan tulis ikhlas tanpa pamrih. Selanjutnya yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Sebutkan teknologi media sosial WA, Line, IG, FB, Twitter, Telegram, Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Untuk usaha bantuan bimbingan dan konseling pada siswa, tunjukkan wujud dan bentuk media itu dari keunggulan dan kesalahannya. Pertama, Facebook menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg yang memungkinkan pada pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dengan komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Kelebihan Facebook dalam bimbingan konseling. Dengan media pembelajaran Facebook, siswa dilatih belajar mandiri dan tanggung jawab, belajar aktif, serta bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan kolaboratif, mengembangkan strategi belajar, juga melatih siswa dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, melatih penggunaan bahasa asing, pembelajaran yang meaningful, dan engaged learning. Selanjutnya, kelemahan Facebook dalam bimbingan dan konseling, yaitu kelemahan yang mungkin timbul dalam sistem e-learning ini, yaitu kemungkinan gangguan belajar sebab sistem tersebut mengkondisikan siswa untuk belajar mandiri sehingga faktor motivasi belajar menjadi lebih signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa. Untuk itu diperlukan adanya semacam penasihat atau konselor yang memantau dan memotivasi belajar siswa agar prestasi belajar tidak menurun dengan cara mengerjakan tugas-tugas belajar sebaik-baiknya dan secara tepat waktu. Aplikasi selanjutnya yaitu Twitter. Twitter adalah layanan jaring sosial dan mikroblog dari daring yang memungkinkan penggunaan untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter. Akan tapi pada tanggal 7 November 2022 bertambah hingga 280 karakter yang disebut dengan kicauan. Kelemahan dan kelebihan dari Twitter. Jangan nge-tweet kalau lagi marah. Orang yang lagi nge-tweet saat marah kemungkinan besar akan melakukan amarah tersebut melalui tweet di Twitter. Jangan berdebat di Twitter karena Twitter bukan media yang ideal untuk berdebat. Debat lebih cocok dilakukan di Facebook dan media diskusi online lainnya, situs forum online. Selanjutnya, WhatsApp adalah aplikasi pesan berbasis pesan untuk smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi lintas platform yang menggunakan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS karena WhatsApp Messenger merupakan paket data internet yang sama untuk email, browsing, web, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Selanjutnya, Telegram adalah aplikasi chat seperti WA, Line, dan lain-lain yang memiliki figur seperti aplikasi chat pada umumnya, namun memiliki kelebihan tersendiri. Sebagai contoh, Telegram tidak memiliki iklan karena aplikasinya dibuat oleh organisasi non-profit. Selanjutnya, Line adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk kegiatan berkirim pesan atau messenger atau chatting.
secara garis di perangkat smartphone. Namun aplikasi lain sebenarnya juga bisa disebut sebagai aplikasi jaring sosial karena terdapat fitur timeline sebagai wadah untuk berbagai status, pesan suara, video, foto, kontak, dan informasi lokasi. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu jelaskan kode etik sebagai seorang konselor di sekolah. Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. Kualifikasi. Yang pertama, nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan. A. Agar dapat memahami orang lain sebaik-baiknya, konselor harus terus-menerus berusaha menguasai dirinya. Ia harus mengenali kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada diri sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan renyahnya mutu layanan profesional serta mengurangi konselingnya. Konselor harus memiliki rasa tanggung jawab khususnya diberikan kepadanya saran ataupun peri atau dalam hubungan rekan-rekan pelaksanaan ketentuan tingkah laku profesional seprofesi harus sebagaimana diatur dalam kode etik ini. Yang kedua, pengakuan profesional. Pengakuan profesional untuk dapat bekerja sebagai konselor, pengakuan diperlukan keahlian kewenangan oleh organisasi profesi atau wewenang yang diberikan padanya oleh pemerintah. Yang pertama, penyimpangan dan penggunaan informasi. Catatan tentang diri konselor yang meliputi hasil data wawancara dan testing, surat-surat menyurat perekaman, dan data lainnya. Semua merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk keperluan riset atau identitas pendidikan seorang konselor, asalkan konseli dirahasiakan. Konselor wajib memegang rahasia konseli. Kewajiban itu tetap berlaku walaupun dia tidak lagi menangani konseli atau tidak bertugas sebagai konselor. Yang kedua adalah testing. Suatu jenis tes yang hanya diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasil konselor harus selalu memeriksa dirinya apakah ia mempunyai wewenang yang dimaksud. Data yang diperoleh dari hasil testing itu harus diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari konseli sendiri atau dari sumber lainnya. Hasil testing hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh pihak lain yang diberitahu itu ada hubungannya dengan usaha bantuan pada konseli dan tidak merugikan konseli. Yang ketiga adalah riset. Dalam melakukan riset di mana tersangkut manusia dengan masalah sebagai subjek, harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subjek yang bersangkutan. Dalam melaporkan hasil riset di mana tersangkut konseli sebagai subjek, harus dijaga agar identitas subjek dirahasiakan. Selanjutnya proses layanan. Yang pertama layanan individual atau hubungan dengan konseli. Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan konseli. Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan atas dasar suku, bangsa, warna kulit, kepercayaan, atau status sosial ekonomi. Konselor lebih bebas memilih siapa yang akan diberikan bantuan, akan tetapi dia harus memperhatikan setiap permintaan bantuan, lebih-lebih dalam keadaan darurat atau apabila banyak orang yang menghendaki. Konselor harus menjelaskan kepada konseli sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing khususnya sejauh mana dia memikul tanggung jawab terhadap konseli. Apabila timbul masalah antara kesetiaan kepada konseli dan lembaga tempat konselor bekerja, maka konselor harus menyampaikan situasinya kepada konseli dan atasannya menyampaikan konseli harus diminta. Dalam hal ini konseli harus diminta untuk mengambil keputusan apakah dia meneruskan hubungan konseling dengannya atau tidak. Hubungan sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konseling meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila konseling ternyata tidak memperoleh manfaat dan hubungan itu. Selanjutnya, konsultasi dalam hubungan dalam rekan atau ahli lainnya. Dalam rangka memberikan layanan kepada seorang konseling, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia akan berkonsultasi dengan rekan-rekannya selingkungan profesi. Akan tetapi untuk itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari konselingnya. Konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan konseli bila pada akhirnya dia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan pada konseling tersebut. Bila pengiriman ke ahli lain dengan konseling, maka akan menjadi tanggung jawab konselor untuk menanyakan kepada konseling orang tahu badan yang mempunyai keahlian khusus. Jika dalam rangka pekerjaan dalam suatu lembaga konselor tidak cocok dengan ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku
di lembaga itu, maka ia harus mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Kalau konselor merasa perlu untuk melaporkan suatu hal tentang konseling kepada pihak lainnya, misalnya pimpinan badan tempat ia bekerja, atau kalau ia diminta keterangan tentang konseling oleh petugas suatu badan di luar profesinya, dan ia harus juga memberikan informasi itu, maka dalam memberikan informasi itu, ia harus sebijaksana mungkin dengan berpedoman pada pengangan bahwa dengan berbuat begitu, konseling tetap dilindungi dan tidak dirugikan. Hak dan kewajiban umum konselor. Konselor dibenarkan menyalahgunakan jabatan atau maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud-maksud lain yang dapat merugikan konseli, ataupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang kurang wajar. Konselor yang tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan dan berhak untuk diharapkan menanti kode etik jabatannya sebagai konselor dan berhak untuk mendapatkan dukungan serta perlindungan dari rekan-rekan seprofesi. Konselor harus selalu mengkaji tingkah laku dan perbuatannya apabila tidak melanggar kode etik ini. Sekian jawaban atas pertanyaan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.